Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 10, kelompok 10 ya, Ya, benar. ingin mempresentasikan peran keluarga dan status sosialnya. Next. Nah, di sini ada saya sendiri Novel Razaka, lalu ada Arka, ada Ahmad Raizidan yang berhalangan hadir dan juga ada Albertina. Next. Oke, jadi ini adalah pengambilan keputusan keluarga. Jadi apa sih itu? Yaitu sosialisasi keluarga dan konsumen adalah proses di mana anak-anak belajar tentang kebiasaan konsumsi dan pengelolaan uang melalui interaksi-interaksi sehari-hari dengan anggota keluarga, terutama orang tua. Dalam proses ini, anak-anak meniru perilaku yang mereka lihat seperti cara berbelanja, memilih produk, atau mengatur uang saku. Keluarga berperan penting dalam membentuk nilai-nilai konsumsi sejak dini, seperti hemat, kualitas produk, dan prioritas kebutuhan, yang kemudian akan mempengaruhi sikap konsumsi mereka di masa depan. Orang tua bertindak sebagai panutan dengan memberikan contoh nyata dengan kebiasaan berbelanja dan perencanaan keuangan. Selain itu, anak-anak juga diajarkan tentang manajemen keuangan sejak dini, termasuk pentingnya menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan uang dengan bijak. Kebiasaan ini dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh dalam keluarga ini akan berdampak jangka panjang, membentuk gaya hidup dan sikap konsumsi yang berkelanjutan. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari seperti berbelanja bersama atau menabung untuk membeli sesuatu, mengajarkan tentang perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangannya yang baik. Boleh di next. Jadi sosialisasi keluarga dan konsumen ini juga adalah pengambilan keputusan keluarga. Ini adalah proses di mana anggota keluarga berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain untuk memilih produk atau jasa yang dikonsumsi. Proses ini jauh lebih kompleks dibandingkan pengambilan keputusan individu karena melibatkan berbagai faktor seperti dinamika keluarga, peran masing-masing anggota, dan nilai-nilai keluarga. Boleh di next. Jadi ini peran anggota keluarga. Ini ada namanya inisiator, yaitu anggota keluarga yang pertama kali mengusulkan atau memiliki ide untuk membeli suatu produk. Influencer adalah anggota keluarga yang memberikan pendapat atau saran mengenai produk yang akan dibeli. Mereka dapat mempengaruhi keputusan akhir dengan memberikan informasi atau rekomendasi. Decider, anggota keluarga yang memiliki otoritas terakhir untuk memutuskan apa suatu produk akan dibeli atau tidak. Ada buyer juga, anggota keluarga yang melakukan pembelian secara fisik. Dan user, anggota keluarga yang menggunakan atau mengonsumsi produk yang telah dibeli. Next. Selanjutnya di sini ada siklus hidup keluarga, di mana siklus hidup keluarga mewakili tahapan kehidupan keluarga yang khas. Ini variabel ya, komposit dan menggabungkan status perkawinan, ukuran keluarga, usia anggota keluarga, dan status pekerjaan kepala rumah tangga. Siklus hidup keluarga dimulai dengan menjadi lajang dan kemudian beralih ke pernikahan. Pernikahan mengarah pada pertumbuhan keluarga ketika anak-anak tiba, kemudian kontraksi keluarga, dan anak-anak yang sudah dewasa meninggalkan rumah tangga. Siklus berakhir pembubaran karena kematian. Selanjutnya sini ada tahapan siklus hidup keluarga, di mana mulai dari sarjana, orang yang berbulan sarjana, selanjutnya orang yang berbulan madu, selanjutnya menjadi orang tua, selanjutnya menjadi pasca menjadi orang tua, selanjutnya pembubaran, sebagian besar pendidikan perguruan tinggi yang memiliki pendapatan yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan rumah dan mendirikan rumah tangga sendiri. Yang kedua ada honeymooners, di mana tahap bulan madu mengacu pada pasangan muda dan yang baru menikah. Bulan madu memiliki biaya awal yang cukup besar ketika membangun rumah baru. Mereka harus menemukan tempat tinggal, membeli furnitur, dan mendekorasi serta mengatur rumah tangga mereka. Selanjutnya dari tahapan siklus hidup keluarga ada parenthood. Tahap menjadi orang tua merujuk pasangan yang sudah menikah dengan setidaknya satu anak yang tinggal di rumah. Tahap ini menjadi 4 fase, fase sekolah dasar, fase sekolah menengah, dan fase perguruan tinggi. Sepanjang fase menjadi orang tua, keterkaitan anggota keluarga dan struktur keluarga secara bertahap berubah. Sumber daya keuangan pun juga berubah. Yang selanjutnya ada yang keempat ada post parenthood, di mana tahap menjadi orang tua yang sudah menikah lama tanpa anak yang tinggal di rumah. Tahap ini mewakili kesepakatan untuk melakukan semua hal yang tidak dapat mereka lakukan atau
mampu saat anak-anak tinggal di rumah atau kuliah. Selama tahap ini, sebagian besar pasangan yang sudah menikah aman secara finansial dan memiliki banyak waktu luang. Yang terakhir ada disultian, di mana tahap pembubaran yang mengacu pada keluarga dengan satu pasangan yang masih hidup. Jika pasangan yang masih hidup dalam kesehatan yang baik, bekerja atau memiliki tabungan yang memandai, dan memiliki keluarga dan teman yang mendukung, penyesuaiannya lebih mudah. Pasangan yang masuk hidup itu wanita, maka yang hidupnya lebih ekonomis. Selain itu ada keluarga dan rumah tangga non-tradisional, di mana keluarga non-tradisional adalah keluarga yang tidak mudah menyesuaikan diri dengan siklus kehidupan keluarga. Yang kedua, rumah tangga non keluarga, di mana siklus kehidupan yang tidak didefinisikan secara hukum sebagai keluarga atau pasangan yang tinggal bersama tapi tidak menikah. Di sini ada tabel tentang struktur taksonomi keluarga untuk segmentasi dan penargetan pasar. Selanjutnya ada strategi penargetan dari keluarga dan rumah tangga non-tradisional. Dalam menargetkan konsumen, pemasar banyak produk harus mengakui kebenaran segmen yang terdiri dari rumah tangga non-tradisional. Beberapa anggota keluarga tradisional mungkin bereaksi negatif karena agama dan kepercayaan tentang benar atau tidak. Pemasaran harus membuat iklan yang menarik bagi kedua jenis rumah tangga tanpa menyinggung salah satunya. Di sini ada banyak keluar dari gambar tersebut mengilustrasikan pentingnya rumah tangga non keluarga di AS. Ini contoh ya, merupakan contoh dari keluarga dan rumah tangga non tradisional. Seiring bertambahnya usia seseorang, semakin banyak rumah tangga non keluarga muncul dan karena meningkatnya gaya hidup. Ini ada contoh kedua menunjukkan bahwa di semua kelompok usia, jumlah wanita yang tidak tinggal di rumah tangga dan keluarga jauh lebih banyak daripada pria, dan rasio ini menjadi lebih jelas seiring bertambahnya usia. Ini ada contoh ketiga menunjukkan bahwa pendapatan pasangan sesama jenis melebihi pendapatan pasangan lawan jenis yang menikah dan belum menikah, dan pasangan Lalu di sini ada kedudukan sosial dan hubungannya dengan perilaku konsumen. Di kedudukan sosial itu adalah salah satu cara masyarakat untuk mengklasifikasikan individu atau keluarga itu berdasarkan status sosialnya. Nah, status sosial itu terbentuk dari beberapa faktor seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Nah, kedudukan sosial itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen karena individu seringkali membeli produk yang sesuai atau diharapkan dari kelas sosial mereka. Ini ada contohnya iPhone sama BMW. Kenapa kok saya memberi contoh ini? Karena dengan begitu orang yang mengkonsumsi produk-produk seperti yang ada pada contoh itu menunjukkan bahwa mereka punya selera yang bagus dan dan selera yang bagus terhadap produk dan juga melek teknologi. Lalu menurut social comparison theory, individu itu membandingkan diri mereka dengan barang orang lain berdasarkan kepemilikan barang-barang untuk menentukan status sosial yang relatif bagi mereka. Nah, hal ini menyebabkan individu dengan daya beli yang lebih tinggi seringkali memiliki barang-barang yang lebih mahal dan prestisius sebagai simbol status. Next. Boleh di next. Tolong boleh di next. Nah. Lalu ada geodemografi dan kelas sosial. Geodemografi itu adalah menggabungkan informasi geografis dengan data demografi untuk mengidentifikasi konsumen berdasarkan wilayah. Nah, prinsipnya itu burung dengan bulu yang sama akan berkumpul bersama. Itu dapat diartikan bahwa keluarga dengan status sosioekonomi yang mirip ataupun sama itu cenderung tinggal di lingkungan yang sama. Segmen geodemografi ini sering digunakan dalam pemasaran untuk menentukan pola pembelian dan preferensi media konsumen berdasarkan tempat tinggal mereka. Nah, ini contohnya ada di Surabaya, yaitu pada kawasan Surabaya Barat seperti Citraland dan Pakuwon, itu dihuni oleh kelas menengah ke atas dengan fasilitas mewah dan gaya hidup yang modern. Sementara
di Surabaya Utara seperti daerah Bulak Banteng dan sekitarnya itu lebih didominasi oleh kelas pekerja dengan fasilitas sederhana dan eh, kebudayaan yang kental dan komunitas yang masih kuat. Next. Ya mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.